Ya, pemirsa, pemerintah mengajak kalangan dunia usaha asal China untuk terus berinvestasi di Indonesia. Adapun kedepannya investasi China ke Indonesia akan melibatkan China Investment Corporation dengan BPI dan Antara. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiran saudara-saudara di Indonesia. Saya mengundang para pengusaha Tiongkok untuk terus berinvestasi di Indonesia di semua bidang. Tidak hanya hilirisasi sumber daya alam, tapi di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan di bidang sains dan teknologi. Saya mengajak para pengusaha Indonesia untuk melihat Tiongkok sebagai mitra belajar, mitra produksi, mitra untuk bisa bersama-sama masuk ke pasar global. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Indonesia-China Business Receptions yang juga dihadiri Perdana Menteri China Li Qiang di Jakarta beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha China untuk terus menanamkan modal di Indonesia. Dan dalam rangkaian kunjungan Perdana Menteri Li Qiang ke Indonesia, Badan Pengelola Investasi dan Antara dan China Investment Corporation menandatangani nota kesepahaman untuk menjajaki peluang investasi bersama. Kerjasama kedua pihak diharapkan bisa dilakukan di berbagai sektor di Indonesia, kawasan ASEAN, dan China. CEO dan Antara Rosan Ruslani mengatakan salah satu pilar utama dari kesepakatan ini adalah penjajakan bersama terhadap rencana kerja program investasi China dan ASEAN. Artinya, dana investasi yang diusulkan untuk beroperasi dengan mandat luas di berbagai sektor seperti manufaktur industri, barang konsumsi, kesehatan, dan teknologi. Karena kedua negara memiliki potensi besar yang dapat dimaksimalkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Indonesia tarik peluang investasi China melalui Danantara. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, beliau adalah ekonom UPN Veteran Jakarta. Halo Pak Ahmad, apa kabar? Kabar baik Mas Pras, salam sehat ya. Salam sehat, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda nih terkait dengan perkembangan penanaman modal asing di Indonesia sudah sampai di tahap yang mana? Apakah juga sudah sesuai dengan harapan ataupun konsensus dari ekonom sendiri nih Pak Ahmad? Ya, kita melihat ada peningkatan yang cukup baik ya dalam kinerja triwulan pertama. Ya, investasi kita itu tercatat 465,2 triliun ya, atau 15,9% lebih baik dibandingkan triwulan tahun lalu. Dan kalau kita lihat komposisinya, 49,5% merupakan jenis PMA, penanaman modal asing, yang tentunya ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dianggap ya kondusif ya, kemudian dinilai oleh kalangan investor adalah tempat yang layak untuk berinvestasi. Nah, kalau kita cermati dalam beberapa tahun terakhir ini juga China kan selalu masuk dalam daftar negara dengan investasi terbesar ke Indonesia. Bagaimana review Anda, begitu analisis Anda, apa yang menjadi triggernya begitu Pak Ahmad? China memang kita akui konsisten ya dalam berinvestasi ke Indonesia. Dia merupakan yang terbesar ya dalam berinvestasi di Indonesia. Tentunya kalau kita combine Singapura juga bagian dari kepanjangan dari China gitu. Sebenarnya ada 3 alasan, Pras, kenapa China berinvestasi ya ke berbagai negara termasuk ke kita. Yang pertama adalah China sendiri membutuhkan diversifikasi, bahwa kekuatan ekonomi China ini terus ingin melampaui Amerika, tetapi ada persoalan ya, Donald Trump menerapkan berbagai tarif yang menghambat perdagangan China, sehingga mereka perlu mencari satu daerah-daerah baru atau negara-negara baru. Dan salah satu bentuk yang paling berkelanjutan adalah bentuk investasi. Dan saya kira kebutuhan diversifikasi investasinya China ini memang sudah merata ya di semua benua, mulai dari Asia, kemudian juga Afrika, Middle East, dan sebagainya. Dan Indonesia adalah salah satu destinasi yang mereka anggap penting. Alasan yang kedua adalah
potensi pasar Indonesia. Kita tahu Indonesia ini berpenduduk besar, 280 juta, termasuk yang nomor 4 terbesar di dunia. Penduduk besar ini bisa mengenerate ya keuntungan di masa depan yang lebih baik ya, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang penduduknya menengah ke bawah begitu. Alasan yang ketiga kenapa China konsisten menjadi investor terbesar adalah China membutuhkan kerjasama strategis ya. Saya kira Belt and Road Initiative yang digadang-gadang sejak 10 tahun yang lalu itu merupakan satu proyek yang dinilai cukup berhasil dan perlu dikembangkan, dan saya kira kerjasama strategis ini juga untuk memperkuat China di masa depan begitu. Baik, dan menarik juga kita komentari tadi statement dari Pak Presiden Prabowo begitu, bahwa selain mengajak pengusaha China juga untuk berinvestasi di Indonesia, tapi China juga ditempatkan sebagai mitra nih untuk masuk ke dalam pasar global begitu. Apakah memang berdasarkan pengalaman yang telah China lakukan begitu, kita bisa juga masuk ke dalam nanti juga bagaimana tata kelola, kemudian iklim investasi Indonesia juga bisa go global lah misalnya begitu Pak? Iya, terkait iklim investasi ya di Indonesia memang kita punya bottleneck dalam investasi. Di antaranya adalah regulasi yang tumpang tindih, berbelit ya. Sehingga pemerintah kan kemarin juga mencanangkan adanya simplifikasi dari regulasi. Dan saya kira ini adalah ongoing proses ya, yang sudah ada progresnya, tetapi hasilnya belum kita lihat secara signifikan. Saya kira ini terus berlanjut begitu ya perubahannya. Yang kedua, kita juga terkait iklim investasi itu punya persoalan insentif fiskal. Yang kalau kita bandingkan dengan peers, katakanlah Vietnam ya, Malaysia, insentif fiskal kita relatif dikatakan biasa-biasa saja, so-so gitu ya. Sehingga kita perlu memikirkan sesuatu yang lebih serius ya untuk mengundang investasi tidak hanya dari Cina tapi dari berbagai negara lain. Dan kita juga punya tantangan yang lain. Saya kira ini cukup struktural persoalan tantangan ini, yaitu infrastruktur yang juga masih terbatas di seluruh wilayah, di sejumlah wilayah Indonesia yang menjadi destinasi investasi. Katakanlah di Jawa Barat kita juga masih minim, kemudian di Indonesia bagian timur. Dan yang berikutnya adalah tantangannya adalah birokrasi ya. Birokrasi kita yang begitu luar biasa ya, memiliki otonomi daerah, itu seringkali menjadi penghambat juga dalam berinvestasi ya, memperlancar investasi di Indonesia. Baik, ternyata masih banyak bottleneck yang harus dituntaskan begitu. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya yang tengah dilakukan saat ini begitu? Bagaimana kita tahu deregulasi yang akan dilakukan, kemudian satgas-satgas yang dibentuk begitu untuk menguatkan iklim investasi di Indonesia. Menurut Anda ini on the track begitu, sudah cukup optimal atau jalan di tempat sebenarnya Pak Ahmad? Ya, sebenarnya kita menyaksikan banyak sekali ya narasi-narasi yang dilakukan oleh tim ekonomi itu kelihatannya sangat baik ya, tetapi implementasinya kenapa terlambat sehingga kita mengira bahwa ini jangan-jangan hanya omon-omon saja. Istilahnya adalah baik secara konsep dan narasi tetapi lemah secara implementasi. Dan saya kira di berbagai tempat kita menemukan ya sejumlah kelemahan implementasi dari banyak proyek-proyek pemerintah. Katakanlah proyek yang mercusuar yang menjadi keunggulan janji Pak Prabowo, MBG, kita menyaksikan banyak sekali kelemahan di sana. Misalkan ada yang keracunan, kekurangan makanan, kemudian makanannya tidak ideal, sebagaimana tidak segar begitu ya, sebagaimana yang diharapkan oleh anak-anak. Sehingga ini seringkali kita menyaksikan loh, kadang-kadang ini narasinya luar biasa, menggebu, ambisius, tetapi dalam implementasinya memang banyak sekali kekurangan yang perlu diperbaiki. Dan saya kira juga sama terkait dengan deregulasi ya, di mana keinginannya kuat tetapi banyak sekali hambatan yang tidak mudah, yang sehingga masyarakat terutama investor menunggu-nunggu apa hasil dari kebijakan deregulasi tersebut. Katakanlah ada tuntutan buruh ya, yang sebenarnya tanda kutip ya mungkin di kalangan investor dikatakan keinginan buruh itu berlebihan, tetapi seringkali pemerintah mengakomodasi sehingga akhirnya narasi atau sinyal yang ingin disampaikan oleh pemerintah terkait dengan investasi ini agak bingung ya, kadang-kadang mendukung, kadang-kadang juga terkesan memberatkan kalangan investor. Nah itu dia, kalau memang langkah-langkah yang perlu segera dituntaskan sambil memanfaatkan momentum, ada kunjungan juga kemarin juga pemerintah China begitu ke Indonesia dengan membawa pelaku usahanya begitu, sehingga benar-benar bisa optimal begitu, apalagi juga ada kerjasama dan antara dengan China Corporation begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Ahmad, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan 3 besar negara asal penanaman modal asing di Indonesia. Ini data per kuartal 1 2025. Yang pertama nampaknya Singapura begitu ya. Posisi pertama Singapura dengan nilai 4,57 miliar dolar Amerika Serikat, menyusul Hong Kong 2,22 miliar dolar Amerika Serikat dan China 1,75 miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya realisasi investasi China, ini kita akan lihat kuartal 1 2024 kita bandingkan dengan kuartal 1 tahun ini. Dari 1,9 miliar dolar Amerika sebenarnya ada sedikit penurunannya, 7,89% nih pemirsa, menjadi 1,75 miliar dolar Amerika Serikat. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Baik, nah Pak Ahmad, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan ini menarik begitu. Ada beberapa negara PMA yang menanamkan modalnya di Indonesia, Singapura, Hong Kong, dan China. Dan sekarang akan mempererat hubungan juga dengan pemerintah China. Lantas bagaimana Anda melihat dengan data-data tadi yang sudah disampaikan? Apakah potensinya cukup besar, kemudian benefit yang bisa kita dapatkan pun juga cukup besar juga untuk investasi, penciptaan lapangan kerja tentunya di sana, Pak? Iya, kalau kita lihat dari data-data ya, itu sebetulnya kalau Singapura, Hong Kong, dan China itu kan basisnya adalah eh, kebangkitan ekonomi di kawasan Asia Timur ya. Saya kira kita bisa mengkategorikannya seperti itu, dan sebetulnya dari 3 negara itu yang paling kuat sebetulnya China ya. Ya, ada yang mengatakan, teman-teman di kalangan investor mengetahui ini dana Cina juga yang dititip di Singapura ataupun di Hong Kong. Jadi sebetulnya China sudah cukup mendominasi investasi di Indonesia. Dan memang strategi yang dilakukan oleh China adalah yang sifatnya direct ya. Mereka tentunya melihat ya, siapa konservatif dari mitra investasi Indonesia, tentunya mereka tidak mau menyalip karena tentunya ada isu politik dan isu yang lain ya, yang kalau seandainya mereka langsung menunjukkan sebagai yang pertama. Tapi kalau kita lihat bagaimana foreign direct investment yang dilakukan langsung dari asal China seperti mobil listrik katakanlah di daerah Subang, itu kan luar biasa sangat besar sekali. Dan ambisinya kalau kita lihat bagaimana mobil listrik Jepang yang Cina yang berinvestasi di Jawa Barat itu kan niatnya adalah mereka akan memproduksi mobil listrik tidak lagi menggunakan assembly atau impor dari luar, tapi semuanya di-generate dari dalam negeri Indonesia, baterainya dan spare part dan sebagainya. Saya kira ini satu hal yang satu sisi kita senang karena ini akan pastinya menciptakan lapangan pekerjaan dan terutama di daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Tetapi sisi yang lain adalah bagaimana transfer teknologi ini juga bisa dipastikan berlangsung. Ya, teknologi mereka bisa diimplementasikan oleh masyarakat lokal kita, dan saya kira itu yang perlu kita perdalam terus ya, investasi-investasi dari negara lain. Itu dia yang menarik dicermati, berarti investasinya akan lengkap dari hulu ke hilir begitu ya Pak Ahmad. Kemudian tadi ini bisa potensi menciptakan lapangan kerja baru juga di Indonesia Pak Ahmad. Ya, dan saya kira ini salah satu strategi China ya dalam menyikapi perang tarif dengan Amerika. China yakin bahwa Amerika ini terlalu susah untuk dikalahkan dan melakukan konfrontasi langsung dengan Amerika tentunya tidak menguntungkan secara ekonomi dan bisnis, sehingga mereka memutar ya, menjadikan ini sebagai opportunity untuk berinvestasi di negara-negara lain yang sifatnya lebih progresif. Dan apa yang ditunjukkan oleh China juga disambut oleh Presiden Prabowo. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia mendapatkan multiplier effect ya dari investasi China dan negara lain itu. Meskipun kalau kita tidak hati-hati, Mas Pras, ini bisa kita punya ketergantungan dengan satu negara atau 2 negara yang di mana nanti ketergantungan ini bisa mengakibatkan pelemahan dari sovereignty atau kedaulatan kita. Nah, ini harus diantisipasi agar tetap memiliki yang namanya kedaulatan. Baik, kedaulatan negara begitu yang harus tetap kita junjung tinggi. Nah, investasi China ke Indonesia akan melibatkan China Investment Corporation, kemudian Danantara. Apa yang bisa kita cermati? Apakah ini akan juga semakin memasifkan lagi kinerja Danantara, kemudian akan lebih kuat lagi tidak hanya mungkin investasi di Indonesia, tapi mungkin sampai go global begitu Pak? Ya, pelibatan China Investment Corporation ya dengan Danantara ini sebetulnya adalah
sama-sama satu sovereign fund wealth ya yang sangat kuat, dan mudah-mudahan ini adalah satu angin segar ya buat Iya. Danantara sendiri. Ini sebagai lembaga baru, sebagai baby yang mendapatkan partner yang cukup strategis, dan kita berharap Danantara ini juga bisa melaju lebih cepat. Tetapi kita perlu ingatkan ya, ada dua faktor yang perlu diperkuat terus ya dalam kerjasama ini. Yang pertama adalah transparansi dari kerjasamanya. Yang kedua adalah penguatan tata kelolanya. Jangan sampai kasus-kasus seperti halnya MDB yang One MDB yang ada di Malaysia itu tata kelola dan governance-nya itu tersangkut ya karena urusan-urusan politik, urusan-urusan yang tidak govern. Dan ini saya kira jangan sampai optimisme yang ada ini dihancurkan atau dilemahkan karena perilaku satu dua orang dari tata kelola investasi kita yang tidak baik gitu. Baik, lantas bagaimana proyeksi Anda dan melihat ke depan begitu ya dengan adanya kerjasama dua sovereign one wealth ini, Anda melihat ke Indonesia sendirilah. Apakah benar-benar Danantara China Investment Corporation ini juga bisa memberikan kontribusi yang cukup tinggi nih untuk kita mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional? Ya, saya kira komitmen China Investment Corporation dan juga dari berbagai lain itu kan membutuhkan satu realisasi. Nah, realisasi ini yang sebetulnya adalah PR besarnya ya. Kita punya persoalan kepastian hukum ya, infrastruktur yang belum merata di berbagai wilayah investasi, dan dukungan pemerintah yang seringkali berubah-berubah. Dan saya kira kalau kita ingin serius ya dalam mewujudkan realisasi jangka panjang ini, ya kita harus rapikan itu semua ya, bagaimana mulai dari narasinya dan implementasinya ini satu nafas begitu ya, sehingga sinyal yang disampaikan oleh yang diberikan oleh kita kepada investor itu adalah sinyal yang positif dan konsisten begitu. Baik, itu dia yang perlu diperhatikan dengan beberapa tantangan yang sudah Anda sampaikan ya terkait dengan bagaimana regulasi, kemudian insentif fiskal yang dinilai juga masih so-so saja, infrastruktur yang juga perlu dibenahi, dan birokrasi dengan adanya otonomi daerah, sehingga tadi harus sinkron juga ya kebijakan pemerintah pusat sampai dengan daerah begitu. Baik, Pak Ahmad, sayang sekali waktu terbatas ini, terima kasih banyak atas informasi, insight dan juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Pak Ahmad, terima kasih. Salam sehat, terima kasih Prat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.